Hai, perkenalkan nama saya Nova Heti Tabaru. Video ini saya buat untuk membuat video pembelajaran di masa PPL atau praktik pengalaman lapangan. Dan materi kali ini yang saya buat yaitu mengenai persamaan kuadrat, materi kelas 9 SMP. Yang pertama kita perhatikan apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Persamaan kuadrat ini juga merupakan persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki orde atau pangkat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena di sini kita berbicara mengenai persamaan kuadrat. Kuadrat ini adalah yang dimaksud pangkat 2 atau pangkat tertingginya 2. Sedangkan pangkat tertinggi 2 ini terdapat dalam A yang dimaksud ini, sehingga A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka ini kita tidak akan bisa menemukan solusi dari persamaan kuadrat ini. Selanjutnya kita perhatikan keterangan sama dengan yang sebelumnya. Di sini AB sama dengan koefisien, A tidak boleh sama dengan 0, X-nya variabel, dan C sebagai konstanta. Nah, untuk contohnya, perhatikan ini PK lengkap atau persamaan kuadrat lengkap, yaitu ada 3x kuadrat atau pangkat 2 dikurang dengan 4x tambah 2 sama dengan 0. Kenapa disebut persamaan kuadrat lengkap? Karena persamaan kuadrat ini memiliki 3 suku, yaitu suku A, B, dan C. Dan untuk 3x kuadrat kurang 4x tambah 2 sama dengan 0 ini memenuhi dimana seperti pada bentuk persamaan kuadrat, yaitu ini. Karena di sini ada A sama dengan 3, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 2. Dan untuk persamaan kuadrat tidak lengkap, ada A di mana X tambah 6, A di mana X kuadrat tambah 6X sama dengan 0, A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 0. Kenapa disebut persamaan kuadrat tidak lengkap? Karena di sini tidak ada suku C. Coba kita perhatikan. Untuk bagian A ini tidak ada konstanta. Di sini hanya ada variabel dari A dan B, atau hanya ada suku A dan B. Untuk suku C yang memuat konstanta di sini tidak ada. Dan untuk yang bagian B, 25x kuadrat kurang 9 sama dengan 0, di mana A sama dengan 25, B sama dengan 0, dan C sama dengan 9. Untuk yang bagian B ini ternyata tidak memiliki suku B atau koefisien yang bagian B, sehingga ini juga disebut persamaan kuadrat tidak lengkap. Nah, selanjutnya kita perhatikan ternyata persamaan kuadrat ini memiliki jenis-jenisnya, tetapi
secara umum hanya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Nah, persamaan kuadrat biasa ini adalah persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1. Ini contohnya, X kuadrat, ini maksudnya X kuadrat. Saya tulis lagi, maksudnya ini X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk nilai A-nya sama dengan 1. Pasti ada pertanyaan, kenapa A sama dengan 1? Padahal di suku pertama untuk X kuadratnya ini tidak ada angka 1 yang tepat atau berada di X. Dan ternyata untuk X ini memiliki koefisien 1. Tapi kenapa tidak ditulis? Karena jika setiap bilangan dikalikan dengan atau apapun yang dikalikan dengan angka 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri, termasuk X. Karena 1 dikali dengan X akan menghasilkan X, sehingga 1 tidak lagi ditulis, tetapi X ini memiliki koefisiennya 1. Sehingga di sini dikatakan untuk persamaan kuadrat biasa ini nilai A sama dengan 1. Selanjutnya ada persamaan kuadrat murni. Nah, persamaan kuadrat murni ini adalah persamaan kuadrat yang nilai B sama dengan 0. Ini contohnya. Dan untuk yang ketiga yaitu persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C sama dengan 0. Ini kita perhatikan. Dan yang keempat yaitu persamaan kuadrat rasional. Nah, persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat. Tapi sebelum itu kita perhatikan, secara umum persamaan kuadrat itu dapat diselesaikan dengan dua cara. Yaitu yang pertama menggunakan faktorisasi, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana untuk mencari B, hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan ke-2, dan untuk mencari C, hasil perkalian antara suku ke-1 dan ke-2. Dan cara kedua yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, coba perhatikan ini rumusnya. Sebenarnya kedua rumus ini dapat digunakan tergantung dari soal atau model persamaan kuadrat yang nanti akan kita temui. Nah, di situ kita dapat membandingkan antara rumus yang pertama atau yang kedua yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ada tersebut. Nah, untuk kita lebih jelasnya, kita pahami, mari kita selesaikan beberapa contoh latihan. Yang pertama yaitu contoh soal faktorisasi dengan bentuk distributif. Di sini ada X kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Hasilnya di sini
kita perhatikan untuk soal faktorisasi ini dengan bentuk distributif, kita akan mendapat X dalam kurung X tambah 9 sebagai faktorisasi dari X kuadrat tambah 9 yang ada ini. Nah, coba kita perhatikan saat kita mengalihkan X dengan X, lalu X dengan 9, maka kita akan menemukan bahwa ini yang ada ini sama dengan ini. Sehingga soal yang ada ini yaitu X kuadrat tambah 9X sama dengan 0. Kita dapat faktorisasikan dari X. Kita mendapat faktorisasi dari X dalam kurung X tambah 9 sama dengan 0. Sehingga akar penyelesaian dari X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan min 9. Nah, jika ada pertanyaan, terus bagaimana dengan bentuk distributif yang ada? Nah, kenapa dia sampai dengan bentuk seperti ini? Karena bentuk distributif sendiri yaitu X dalam kurung Y tambah Z sama dengan dalam kurung X dikali dengan Y ditambah dengan X dikali dengan Z. Nah, ini dikali ke dalam sehingga menghasilkan kedua ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan bentuk faktorisasi dengan cara menyelesaikan menggunakan bentuk selisih kuadrat. Di sini soal yang terdapat di sini yaitu 9x kuadrat dikurang dengan 25 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya kita perhatikan di sini kita mendapat bentuk faktorisasi dari 9x kuadrat kurang 25 sama dengan 0 yaitu 3x tambah 5 dan 3x kurang 5. Nah, bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa ini merupakan bentuk faktorisasi dari soal yang ada ini? Caranya yaitu sangat mudah. Kita hanya perlu mengalihkannya ke dalam, yaitu 3x kita kali dengan 3x lalu kali dengan 5. Selanjutnya 5 dikali dengan 3x, selanjutnya 5 dikali dengan 35, sehingga kita akan menghasilkan 9x kuadrat dikurang dengan 15x. Kenapa kurang? Karena positif kali negatif hasilnya negatif. Lalu kita jumlahkan dengan 5 kali 3x mendapatkan 15x dan dikurang dengan 25 sama dengan 0 karena 5 kali 5. Nah, di sini ketika kita mendapat bentuk seperti ini, yang pertama kita perhatikan adalah jika terdapat suku dan pangkat yang sama, maka kita akan menjumlahkan. Di sini kita lihat ada suku yang sama yaitu suku X. Yang pertama ini, dan ini. Selanjutnya kita lihat suku yang hanya memiliki pangkat yang sama, dan pangkat yang sama itu hanya terdapat dalam min 5x tambah dengan 15x, sehingga kita menjumlahkannya. Karena di sini terdapat tanda negatif dan positif, sehingga ini menjadi tanda negatif karena tambah kurang sama dengan kurang,
sehingga hasilnya sama dengan 0. Karena 0 maka tidak perlu ditulis, sehingga menjadi 9x kuadrat kurang 25. Karena konstantanya hanya 25, sehingga kita langsung tulis saja. Nah, ini ternyata sama dengan soal ini yang jadi ini. Nah, karena itu sudah terbukti bahwa hasil dan soalnya soalnya menghasilkan faktorisasi yang ada itu. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana untuk mencari x1 dan x2. Nah, di sini kita perhatikan ini untuk x1 dan ini untuk x2. Untuk mencari x1 maka kita tulis saja 3x tambah 5 sama dengan 0, sehingga 3x sama dengan min 5. Kenapa menjadi min 5? Karena ini tandanya positif. Ketika kita pindah ruaskan menjadi V tersebut, dari tanda positif menjadi negatif, sehingga min 5. Maka x sama dengan 5 min 5 per 3. Ini kita jadikan pembilang untuk min 5 ini, sehingga x1 sama dengan. Selanjutnya kita akan mencari juga untuk x2. Untuk mencari x2 juga sama seperti untuk mencari x2 sama juga seperti kita mencari x1. Untuk mencari x2 langsung saja kita tulis 3x sama dengan 0, 3x sama dengan 5. Karena dari min 5 kita pindahkan menjadi positif 5, sehingga x sama dengan 5 per x2 nya. Selanjutnya kita cari yaitu contoh soal yang kita bahas, yaitu bentuk kuadrat sempurna. Nah, kenapa ini disebut bentuk kuadrat sempurna? Karena suatu bilangan yang jika akar atau dipangkatkan setengah, bilangan itu disebut kuadrat sempurna. Coba kita perhatikan di sini 25, angka 25, bilangan 25. Nah, jika kita akarkan 25, akar dari 25 sama dengan 5. Sedangkan 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. Itu sama dengan definisi yang ada, yaitu bilangan yang jika diakar atau dipangkatkan itu setengah. Nah, bentuk kuadrat sempurna soalnya yaitu 25x kuadrat ditambah 30x tambah 9 sama dengan 0. Nah, faktorisasinya kita temukan ini 5x tambah 3, 5x tambah 3. Nah, bagaimana cara kita melihat bahwa itu merupakan faktorisasi dari soal ini? Kita lakukan sama seperti pada tadi bentuk selisih. Kita kalikan 5x dengan 5x, lalu 5x dengan 3, lalu 3 dengan 5x, lalu 3 dengan 3, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya 5x dikali 5x sama dengan 5x kuadrat ditambah dengan 15x ditambah dengan 15x tambah dengan 9. Nah, kita perhatikan di sini 25x kuadrat, kita jumlahkan 15x dengan 15x karena mereka merupakan suku yang sama. Bukan suku yang sama, tapi sama-sama memiliki pangkat yang sama, maka kita harus jumlahkan karena sama-sama memiliki pangkatnya itu yaitu 1 tambah 30x
tambah 9 sama dengan 5. Nah, ini sama dengan soal, sehingga itu membuktikan bahwa faktorisasi ini benar. Nah, saya ulangi lagi, yang kita jumlahkan di sini bukan suku yang sama, tapi kita lihat pangkat yang sama, pangkat yang ada di suku tersebut. Jika pangkatnya sama-sama 1, maka kita jumlahkan semua yang pangkatnya 1. Jika pangkatnya 2, maka kita jumlahkan semua yang memiliki pangkat 2. Karena di sini pangkat 2 hanya 1, jadi tidak dijumlahkan sama sekali. Tapi di sini kita perhatikan, karena ada 2 yang memiliki pangkat yang sama, yaitu 1, maka kita menjumlahkan kedua suku ini. Nah, karena keduanya ini sama, baik X1 maupun X2-nya ini sama, memiliki tanda yang sama, yaitu 5X tambah 3 untuk X1 ini, dan untuk X2-nya juga sama, maka kita dapat menuliskan seperti ini. Karena jika ini kan pangkat 2, dipangkatkan 2 maksud saya, ini jika kita uraikan itu sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita mencari X1 dan X2-nya. Karena untuk X1-nya dan X2-nya sama, sehingga kita cari saja 1, yaitu 5X tambah 3 sama dengan 0, sehingga 5X sama dengan min 3, X sama dengan min 3 per 5, sehingga X1 sama dengan X2 sama dengan min 3 per 5. Atau bisa juga kita tulis X1 sama dengan min 3 per 5 dan X2 sama dengan min 3 per 5. Tapi bisa juga kita tulis seperti ini. Seperti ini. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat contoh, yaitu bentuk kuadrat lengkap A sama dengan 1. Kita perhatikan di sini. Untuk bentuk kuadrat lengkapnya A sama dengan 1, kita lihat ini hasilnya. Cara kita membuktikan kalau ini benar seperti soal ini, yaitu sama, kita kalikan ke dalam X kali X, X kali 4, 2 kali X, 2 kali 4. Tapi juga kita bisa gunakan cara, yaitu dimana saya ingat sekali waktu saya SMA atau SD, ada SMA ada guru saya yang bilang katanya ditambah menghasilkan 6 tambah tengah kali ujung. Nah, tambah tengah di sini kan nilai tengahnya 6. Sedangkan yang di ujung ini maksudnya 8. Kita cari bagaimana caranya jika ditambah menghasilkan 6 dan dikali menghasilkan 8. Sehingga kita ambil di sini ambil angka 2 dan 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. Sehingga 2 ini kita
misalkan untuk X1 dan 4 untuk X2. Sehingga kita dapat tuliskan X1 sama dengan X tambah 2, X2 nya X tambah 4. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk mencari X1 dan X2 nya sama dengan penjelasan yang sebelumnya, yaitu X tambah 2 kita cari dulu untuk X1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 2. Ini menjadi min 2 karena dari plus 2 dipindah ke sebelah kanan atau dipindah ruas yang biasa kita sebut sehingga menjadi min 2. Ini sebenarnya bisa juga ditulis dengan X sama dengan min 2 per 1 karena 1 yang terkandung dari X yang ada ini. Tapi tidak perlu ditulis karena itu 1, karena apapun yang dikali maupun dibagi dengan angka 1 pasti akan menghasilkan bilangan itu sendiri, sehingga 1 tidak perlu ditulis. Maka untuk X1 sama dengan min 2 dan untuk X2 nya sama dengan min 4, karena X sama dengan 4 sama dengan X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Nah, selanjutnya kita perhatikan latihan soal dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama yaitu faktor dari persamaan kuadrat tersebut. Kedua yaitu akar-akar dari X1 dan X2. Kita perhatikan contoh soal ini. Kita perhatikan ini untuk penyelesaiannya. Nah, bagaimana kita mencari penyelesaian yang ada ini? Kita gunakan tabel yang ada ini. Nah, dari mana kita mendapatkan 12 ini? Kita ingat bahwa soal X2 tambah 7X tambah 12 sama dengan 2. Nah, 12 yang ini kita dapat dari mana? Yaitu kita dapat dari perkalian yang ada di suku A dan suku C. Kita lihat koefisien dari suku A. Koefisien di sini kan 1, sehingga 1 dikali 12 sama dengan 12. Sehingga untuk tabel awalnya ini, untuk yang paling atas ini kita dapat 12. Nah, selanjutnya bagaimana dengan beberapa angka selanjutnya yang ada di kolom ini? Kita perhatikan. Kita lihat saja semua bilangan yang dikalikan menghasilkan 12. Sehingga kita mulai dari 1 kali 12 menghasilkan 12, 2 kali 6 dan 3 kali 4. Nah, di sini untuk menentukan faktorisasinya, kita lihat bilangan mana yang di antara mereka ini jika dijumlahkan menghasilkan suku B. Suku B di sini adalah 7X. Nah, kita perhatikan di sini yang menghasilkan angka jika dijumlahkan menghasilkan 7 yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7, sehingga yang menjadi faktorisasi dari
X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0, yaitu 3 dan 4. Maka kita dapat tuliskan X tambah 3 dan X tambah 4 sama dengan 0. Untuk X1 nya sama dengan X tambah 3, X2 nya X tambah 4. Lalu kita akan mencari X1 dan X2 nya sama dengan yang kita lakukan seperti biasanya, yaitu kita pindah ruas atau dari ke kiri kita pindah ke sebelah kanan, yaitu ada X tambah 3 untuk X1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Dan untuk X2 juga X tambah 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 4. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya ada min 3 dan min 4. Nah, kita perhatikan contoh selanjutnya ini masih sama seperti yang tadi, sehingga penyelesaiannya kita perhatikan, yaitu yang pertama kita kalikan A dan C untuk melihat atau untuk menentukan bagian yang paling awal ini, dan selanjutnya untuk ini dan ini, yaitu semua bilangan yang dikalikan menghasilkan 8. Nah, ketika kita sudah mendapat seperti ini, kita lihat bilangan mana yang dan mana jika dikalikan menghasilkan yang bagian B ini. Di sini ada 2 tambah 4, 6 sama dengan 6, sehingga 2 dan 4 ini menjadi faktorisasi. Kita perhatikan, kita dapat tuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan X1 dan X2 nya seperti tadi, karena ini min 4, sehingga ketika kita pindah ruas menjadi positif 4. Saya tulis lagi X kurang 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 4. Nah, ini untuk min 1, X1 maksud saya. Dan untuk X2 nya caranya sama juga, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya ada 4 dan 2. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal yang akan diselesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Di sini kita memiliki bentuk himpunannya, yaitu 3x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Pertama kita tentukan dulu A sama dengan 3, B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 2. 3 dari A ini yaitu 3 yang ada di suku A, min 1 yang di B yaitu yang ini, karena kan 1 tidak perlu ditulis, sehingga kita B nya sama dengan min 1 dan C nya yaitu min 2. Selanjutnya kita substitusikan atau kita masukkan ke rumus yang ada. Untuk rumus ABC nya yaitu X12 sama dengan min B tambah akar B2 kurang 4AC per 2A. Nah, karena di sini X12 sama dengan min B, ini maksudnya plus min. Seperti ini, maka
yang pertama kita cari yaitu X1 dengan tanda penjumlahan. Ini perhatikan. Dan untuk X2 nya tandanya yaitu negatif, karena pada rumusnya ini ada X, ada plus dan minus, sehingga untuk X1 nya kita cari dulu yang penjumlahan, dan untuk X2 nya tanda kita cari untuk pengurangan. Nah, untuk X1 nya kita hanya memasukkan untuk A, B, dan C ini ke rumus yang ada. Min B kita perhatikan, saya akan tulis lagi supaya bisa diikuti. X1 sama dengan min B. Kita perhatikan di sini ada B sama dengan min 1, sehingga min B, B nya kan min 1, sehingga kita tulis min 1 tambah akar B kuadrat min 1 pangkat 2 dikurang dengan 4. Lalu kita lihat untuk A dan C, maka 3 ini maksudnya 4 kali 3 kali dengan min 2. Selanjutnya per 2A, 2 dikali dengan A. A di sini kan kali dengan 3. Nah, selanjutnya kita pertama-tama kita kita jumlahkan dulu yang dalam akar yang ada ini. Sehingga min 1 ditambah akar 1 kali min 1 dikali dengan min 1, maka 1, karena negatif dikali negatif akan menghasilkan positif. 1 kurang 4 kali 3 dikali dengan min 2. 4 dikali 3 12. 12 dikali dengan min 2 sama dengan dalam kurung min minus 24. Kenapa menghasilkan minus? Karena negatif dikali dengan positif menghasilkan negatif. Per 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita kali, karena negatif kali negatif sama dengan positif, sehingga min negatif ini dikalikan dengan negatif menghasilkan positif, sehingga negatif 1 menjadi 1 ditambah dengan akar. Kita perhatikan di sini 1 dikurang dengan min 24. Negatif kali negatif menghasilkan positif, sehingga 1 dikurang dengan min 24 sama dengan 25. Nah, lalu per 6, sehingga kita perhatikan ini. Nah, 1 tambah 5, 5 ini didapat dari akar 25 per 6. Nah, selanjutnya kita jumlahkan di sini kan menjadi 6 per 6 sama dengan 1. Sehingga untuk nilai X1 nya sama dengan 1.
Selanjutnya kita akan mencari untuk B. Nah, kalau di X1 kan penjumlahan, di sini pengurangan. Nah, jika kalian bingung kenapa ini rumusnya hampir sama, kalian perhatikan di sini ada perbedaan jelas, yaitu untuk X1-nya ini pengurangan, untuk X2-nya coba lihat ini penjumlahan. Karena saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk rumusnya X1 2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita perhatikan tanda ini, sehingga untuk X1 penjumlahan, untuk X2 nya pengurangan, seperti ini. Nah, karena sekarang kita akan mencari X2, maka kita substitusikan atau masukkan kembali A, B, dan C ini ke rumus yang ada ini. Nah, untuk B min dalam kurung min 1, karena B nya min 1, lalu C nya di sini ada min 1 pangkat 2 dikurang dengan 4 kali 3 kali min 2 per 2 sama dengan 3 per 2 kali 3 maksudnya, sehingga ini menjadi langsung saja ini min kali min positif, sehingga 1 dikurang dengan akar min negatif, min 1 kali min 1 sama dengan 1 dikurang dengan 4 kali 3 12 kali min 2, sehingga min 24, ini 24 per 6. Nah, selanjutnya 1 ini didapat dari ini. Ini kan 1 kurang min 24 sama dengan 25 per 6, sehingga akar 25 sama dengan 5, yang ini maksud saya akar 25 ini menghasilkan 5 yang ini, sehingga 1 kurang 5 per 6 sama dengan min 2 per 3 min 2 per 3. Ini didapat dari mana? Karena 1 kurang 5 sama dengan min 4 per 6. Kita dapat sederhanakan. Kenapa ini dapat min 4? Karena 1 dikurang 5, 1 ini lebih kecil nilainya dibanding 5. Sehingga hasilnya negatif. Jika 5 dikurang 1 hasilnya positif, karena 5 nilainya lebih besar. Maksudnya di sini yang menjadi angka pertama untuk pengurangan. Di sini kan yang angka pertama muncul ini 1, sehingga 1 kurang 5 sama dengan min 4. Nah, jika sudah seperti ini, kita sederhanakan. Kita lihat angka apa atau bilangan apa yang bisa menyederhanakan 4 per 6 ini. Kita ambil 2, karena 2 bisa dibagi, bisa di 4 dan juga di 6. Nah, kita perhatikan 4 bagi 2 sama dengan 2 dan 6 bagi 2 sama dengan 3. Jangan lupa tanda negatifnya, sehingga untuk X2 nya kita dapat min 2 per 3. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan seperti ini. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi persamaan kuadrat ini.
kedepannya semoga adik-adik semua bisa memahami apa yang dapat saya jelaskan, dan saya sangat berharap video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua maupun bagi siapapun yang menonton video ini. Dan jika di video ini masih ada banyak kekurangan dan kesalahan, mari kita perbaiki dan koreksi bersama, karena kita sama-sama belajar, baik saya maupun kita semua yang menonton video ini. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih.